Terputus-putus. Oke. Ya, selamat sore. Semoga Anda sekalian semua sehat di masa pandemi ini yang kata orang sedang memasuki gelombang kedua. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan saya senang sekali diundang menjadi moderator untuk acara ini karena ini acara yang menurut saya penting di tengah kita debat di media sosial, debat di mana-mana, sehingga ini tradisi yang baik sebagai intelektual. Ya. Kita ketemu di sini itu karena ada 2 hari yang lalu BEM UI itu memposting di Instagram mereka dengan posting satu judul yang sangat menohok, yaitu Presiden Jokowi is the king of lip service ya. Dia dengan menyajikan beberapa fakta yang ada referensinya dari media massa bahwa Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu tidak sesuai antara janji dengan realitasnya. Misalnya KPK akan dilindungi tapi undang-undangnya direvisi sehingga melemahkan KPK. Kemudian Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik akan direvisi, ternyata revisinya minor saja dari Polri maupun dari Kejaksaan. Nah, besoknya Bung Ade Armando menanggapi cuitan atau post dari BEM UI itu dengan mengatakan, saya kutip dari tweetnya, ini karya BEM UI, saya sih menghargai kebebasan berekspresi, tapi kalau jadi lembaga yang mewakili mahasiswa UI, ya jangan terlihat pandir lah. Dulu masuk UI nyogok ya. Nah, semoga saya tidak salah mengutip dan semoga itu benar cuitan dari Bang Ade Armando. Ya, benar ya Bang? Benar. Oke. Nah dari situ kemudian ada Pedro Marahaen dari blog politik pelajar yang menanggapi dengan mengajak Bang Ade debat terbuka tentang kebebasan sipil dan demokrasi. Sehingga diskusi kita kali ini beyond dari apa yang terjadi di UI, karena di BEM UI kemudian dipanggil oleh rektorat dan diperingatkan sebagai menyalahi aturan dengan memposting itu. Tapi BEM UI berkukuh tidak akan menghapusnya dan kemudian kita ada debat di media sosial sehingga Pedro menantang Bang Ade debat. Nah sebelum ke Bang Ade, saya ingin bertanya dulu ke Bung Pedro, mengapa Anda menantang Bang Ade debat terbuka tentang kebebasan sipil dan demokrasi? Apa yang salah dari cuitannya Bang Ade Armando? Oke, baik. Terima kasih Mas Bagja. Tadi mohon maaf saya terputus-putus di pengantarnya, tapi saya tadi sudah bisa mengikuti tadi sedikit. Ya, perkenalkan mungkin saya ada Pedro Marhaen dari blog politik pelajar, sekaligus juga solidaritas untuk BEM UI. Yang pertama begini, dalam setiap kasus demokrasi atau kebebasan sipil gitu, atau di mana ada kritik rezim yang keras, yang viral, gitu, yang besar, Bang Ade ini selalu berkomentar begitu, selalu muncul gitu namanya trending. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya Ade Armando tuh siapa sih gitu. Cuma dalam beberapa isu sering muncul namanya begitu, sering muncul. Jadi saya pingin gitu mengasih dia satu medium gitu untuk kita mengenal dia gitu. Soalnya waktu saya coba searching namanya Ade Armando nggak muncul. Ternyata lupa belum saya enter. Pas setelah saya enter muncul Ade Armando, tapi kok badannya besar, Ade Ray, ternyata salah satu Ade Armando UI, akhirnya muncul Bang Ade Armando. Nah, muncul Bang Ade Armando, ternyata dia dosen komunikasi di UI gitu, dan juga pegiat sosial, ada channelnya Cokro TV, dia isi soal logika, kalau nggak salah logika gitu nama serialnya gitu. Yang justru sebenarnya saya nggak paham isinya apa gitu. Itu yang pertama. Nah, akhirnya setelah saya mengetahui gitu, akhirnya saya mau menyediakan platform atau media untuk Bang Ade gitu, kasih panggung nih buat Bang Ade Armando, panggung di sini biar sama-sama gitu. Jelas ya suara saya? Nah, biar kita ketahui gitu, siapa sih sebenarnya Ade Armando gitu? Apakah dia seorang akademisi gitu, ataukah dia seorang buzzer pemerintah gitu? Nah, mungkin nanti debat ini beranjak dari hal itu gitu, mungkin itu sebenarnya tujuan untuk mengajak Mas Ade Armando berdebat, Mas Bagja. Oke, saya kira latar belakangnya sangat intelektual karena menyediakan panggung debat dan saya kira ini terhormat ya
membicarakan secara publik hal-hal yang menjadi perhatian publik. Sebelum saya memulai debatnya, saya ingin aturan lah supaya kita tertib debatnya. Satu, semua peserta harus mematikan mikrofon, jadi tolong host untuk mengaturnya itu. Kemudian nanti debatnya selama 1 jam, mudah-mudahan jam 8 kita selesai. Debat antara Bung Pedro Marahin dengan Bang Ade Armando. Karena Bang Ade 8.15 akan ke iNews untuk membicarakan hal yang sama juga. Sehingga di dalam debat itu nanti Bung Pedro dan Bang Ade silakan saling potong, saling menyampaikan pendapatnya, tidak masalah dengan berangkat dari nanti akan saya tanya-tanya. Begitu, yang mau bertanya silakan mengetik chatnya saja. Nah, nanti setelah perdebatan jam 8 ke atas, Anda bisa mengajukan pendapat, sanggahan, atau pertanyaan. Nah, tadi Bung Pedro sudah dengan baik menyampaikan latar belakangnya. Saya ke Bang Ade, apa yang disebut dengan, mengapa Anda menyebut Pandir, pos dari BEM UI itu? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya langsung saja ke topik, gak usah basa-basi lagi. Jadi intinya adalah kritik saya. Jadi beberapa poin yang paling penting adalah begini. Saya adalah orang yang sangat pro pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh BEM UI itu adalah sesuatu yang seharusnya memang dilindungi, sesuatu yang sah, valid dalam demokrasi. Ya. Tapi pada saat yang sama, karena mereka menyerang ya Pak Jokowi dengan cara yang menurut saya tidak pintar, maka sebagai seorang anggota dari Sivitas Akademinya UI harus menyatakan bahwa nggak beres nih kalian cara berpikirnya. Ya. Gimana tidak pintarnya Bang Ade? Ya, ini yang akan saya jelaskan kan. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah raja munafik, gitu ya, tukang bohong, ngawadul orang Sunda bilang. Ya. Nah, raja ngawadul. Nah, saya akan bilang boleh, tapi apa buktinya? Nah, mereka kan menyajikan serangkaian bukti kan. Singkat saja, ada Undang-Undang ITE, ada KPK, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dan ada ini penangkapan atau pembubaran ya, penangkapan para demonstran. Nah, saya melihat keempat-empatnya, walaupun dengan derajat yang agak berbeda-beda, itu lemah secara logika. Misalnya saja yang paling gampang tuh Undang-Undang ITE, ya. Saya melihat ini kayaknya anak-anak BEM ini tim risetnya nggak baca apa yang dibuat oleh pemerintah dalam menyajikan revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah sebuah undang-undang yang sudah memakan korban begitu banyak, ya. Dan kemudian justru di saat inilah Pak Jokowi itu sejak awal sudah minta agar ini direvisi, tapi undang-undang DPR menolaknya. Dan kemudian keluarlah sekarang usulan revisi, dan sebelumnya ada pedoman tentang penggunaan Undang-Undang ITE yang dikeluarkan oleh Mahfud MD bersama Jaksa Agung dan Polri, yang secara jelas justru menawarkan revisi terhadap pasal-pasal yang selama ini memberangus kebebasan. Sebagai contoh, kalau saja ini sudah keluar 2-3 tahun yang lalu, orang seperti Jerings itu tidak akan masuk penjara. Orang seperti Ahmad Dhani tidak akan masuk penjara. Orang seperti Nuril Baik tidak akan pernah diadili. Karena apa? Karena memang pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang asli, ya, yang dikritik, yang dipersoalkan oleh pemerintah itu mengandung pasal-pasal yang sedemikian karet, sedemikian multi interpretasi, sehingga lazim digunakan oleh orang untuk memberangus kebebasan bicara. Justru Undang-Undang ITE atau revisi pasal-pasal tersebut yang disampaikan oleh pemerintah itu justru adalah panjang nih kayaknya. Oke, kalau saya nggak boleh ngomong ya udah saya berhenti. Silakan teruskan. Nah, Pedro boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan dilanjut sosialisasinya. Nanti Mas. Pedro ada waktunya. Ya, saya memenuhi permintaan moderator ya, Mas Bagja yang baik ini. Tapi kalau dianggap saya berkepanjangan, bilang aja, saya akan berhenti. Jadi itu kan sekarang saya jadi agak bingung. Tadi saya terhenti di mana? Jadi pasal-pasal yang dibuat revisi pasal-pasal tersebut adalah revisi yang justru akan
menjadikan pasal-pasal yang karet tadi tidak akan lagi bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berbicara orang. Sebagai misal, contohnya adalah revisi itu menyatakan bahwa yang nggak boleh itu fitnah, ya, yang nggak boleh itu pencemaran nama baik. Tapi kalau sekedar misalnya seperti yang sekarang di Ketua BEM menghina presiden, ya, atau siapapun menghina, misalnya ingat Anies dengan the Joker-nya, ya, wajah Joker itu nggak bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE karena itu bukan masuk dalam kategori fitnah dan pencemaran nama baik. Itu cuma kritik, nah itu ada di revisi Undang-Undang ITE. Jadi itu adalah salah satu contoh menurut saya yang menunjukkan bagaimana timnya BEM ini nggak ngerti dengan apa yang dia kritik. Jadi dia bilang pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah itu justru pasal-pasal yang represif. Padahal sama sekali tidak. Nah, saya bisa cerita panjang lagi tentang yang lain-lain. Ini barangkali Pedro pasti sudah tidak sabar untuk menanggapi. Nah, karena itu silakan Pedro tanggapi. Apakah alasan Bung Ade menyebut Pandir dengan penjelasan tadi itu valid? Ya, terima kasih, tadi cukup panjang sosialisasi Undang-Undang ITE-nya, yang saya juga nggak nangkep sebenarnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di sini justru agak aneh gitu. Pak Ade Armando, dokter dan juga dosen komunikasi, tapi dari cara komunikasi beliau sudah salah begitu. Itu yang pertama. Dengan tadi membilang begitu bahwa kritik yang dilakukannya tidak pintar. Ya tadi poin pertamanya tadi dia bilang kritiknya tidak pintar gitu. Nah, saya mau nanya, kritik tidak pintarnya apa? Nah, Mas Ade hanya bahas di soal UITE, yang itu ada di dua sisi. Nah, itu cari celahnya di situ gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di kontennya UI itu ada beberapa poin, misalnya yang tadi bilang soal represi ketika kangen di demo gitu. Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu, padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apakah di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu, ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi yang itu yang soal Raja Munafik dan tidak pintar gitu. Lalu yang poin selanjutnya yang saya mau bilang begitu, justru yang tadi Mas Ade jelaskan, Mas Ade paham betul tadi sepertinya Undang-Undang ITE gitu. Tapi yang lucunya Mas Ade melakukan dugaan menjurus ke pelanggaran UU ITE gitu. Dengan tadi Mas Ade bilang yang tidak boleh itu fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas tadi Mas Ade bilang begitu. Tapi pada kenyataannya tweetnya Mas Ade yang bilang Leon masuk UI nyogok ya. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk fitnah dan pencemaran baik gitu. Tuduhan yang serius begitu. Instansi UI Universitas Indonesia begitu negeri dituduh bisa menerima suap gitu, bisa menerima sogokan gitu, bisa menyogok begitu. Itu kan tuduhan serius gitu. Nah, makanya tadi saya bilang harusnya rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus klarifikasi, jelaskan apa maksud dari tuduhan UI bisa disuap begitu. Stop Pedro. Mungkin dari saya. Bang Ade silakan menjelaskan mengapa ada pertanyaan masuk UI nyogok ya. Pertama, saya nggak pernah bilang Leon ya. Terus saya cuma bilang gini, ini kan ada gaya bahasa ya, Pedro itu sarkastis atau sinis itu mengatakan bahwa kan mestinya yang masuk UI itu anak pintar. Tapi kok ini anak-anak, maaf ya gitu ya, kok anak-anaknya nggak pintar, gitu. Kok bisa masuk UI ya? Nah, jadi kalau dalam dugaan saya, mestinya sih kalau pakai ujian biasa, yang lolos itu masuk UI hanya anak-anak pintar. Jadi kalau di sini juga ada anak-anak yang bodoh, dalam artian yang saya maksud tadi ya, mungkin sarkastis nih. Maka saya bilang bahwa jangan-jangan Anda masuknya nggak melalui jalur resmi, tapi melalui jalur suap. Bang Ade, tadi apa yang disampaikan Pedro itu dia bilang bahwa Bang Ade tidak tahu teman-teman saya diangkut polisi ketika demo. Itu kan esensi dari Undang-Undang ITE. Saya mengutip data dari YLBHI bahwa ada 3.000 sekian orang yang berkasus dengan Undang ITE dan 26%-nya itu karena menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya ditangkap ketika demo. Apakah Anda punya komen tentang ini? Artinya itu represif kan? Mas Bagja, bedakan ya Undang-Undang ITE sama penangkapan para demonstran. Para demonstran itu ditangkapnya bukan pakai Undang-Undang ITE,
Tapi undang-undang ITE memang memakan korban seperti Anda bilang. Angkanya saya nggak tahu persis, tapi selama bertahun-tahun kita masih ingat dulu kan dari zaman siapa Prita kan, itu kan pakai undang-undang ITE. Karena undang-undangnya memang bermasalah sekali, Mas Bagja. Dan saya ingat sekali emang kita terus-menerus menggugat undang-undang tersebut. Nah, ketika akhirnya si DPR-nya tidak kunjung mau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, Pak Jokowi itu ambil jalan pintas. Akhirnya dia minta agar misalnya Polri itu mengeluarkan pernyataan bahwa kalau orang itu dituduh melanggar undang-undang ITE hanya karena misalnya mengeluarkan kata-kata kasar, itu nggak akan ditindaklanjuti tuh oleh polisi, ya. Tapi itu kan belum mengubah peraturan, maka sekarang pasalnya tetap ada. Pasalnya tetap ada. Kemudian keluarlah pedoman penggunaan undang-undang ITE. Tapi lagi-lagi Mas Bagja akan bilang, tapi pasalnya masih ada. Jadi kalau si pedoman itu digugat, bisa lagi dipakai. Makanya yang terakhir ini adalah masuk lagi isu usulan revisi undang-undang dari Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itu yang saya tidak habis pikir mengapa pasal-pasal tersebut dianggap represif. Gitu loh Mas Bagja. Oke, tadi poinnya Pedro adalah memakai undang-undang ITE atau memakai undang-undang lain, pendemo itu ditangkap di zamannya Pak Jokowi. Itu poinnya Pedro. Bagaimana menjelaskan? Oh iya, kalau itu kan lagi-lagi saya bukannya pro pada tindakan untuk menangkap orang, tapi memang semua itu kan ada aturannya. Saya ingat sekali yang 21 Mei itu terjadi antara lain keributannya. Ini kan di zaman COVID gitu kan, dan terus polisi meminta agar para pengunjuk rasa itu jaga jarak gitu kan, menggunakan semua protokol kesehatan. Dan sejak awal memang pemerintah tuh minta agar polisi juga udah bilang, udah deh, yang demo nih buruh aja, ini kan 1 Mei. Tapi akhirnya ya udah ikut juga non buruh. Tapi diminta agar tetap jaga jarak. Jadi orang ditahan dibawa ke kantor polisi. Kalau dalam pandangan saya itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa rezim inilah rezim yang represif. Kalau ada alasan untuk menangkap orang, untuk menahan, ya nggak apa-apa menurut saya. Yang penting ada alasannya atau enggak. Oke, Pedro ada tanggapan? Ya, yang pertama saya masih mengejar definisi tidak pintar yang Mas Ade maksud di awal gitu. Saya ingin mengejar terus itu, maksud definisi tidak pintar Ade Armando apa begitu? Ya, menurut Bang Ade ada definisi pintar menurut Ade Armando adalah manut. Apakah tidak pintar itu harus pintar itu masuk UI, itu artinya dia bilang kan tadi gitu bahwa tidak pintar begitu. Nah, saya mau nanya gitu, apakah pintar itu harus manut kepada rezim, harus sesuai dengan kemauan rezim gitu, tidak mengkritisi begitu, atau misalnya sepakat gitu, itu baru didefinisikan pintar kan gitu, lucu maksudnya Ade Armando gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya tetap sama gitu, bahwa Ade Armando hanya berkutat di soal undang-undang ITE-nya aja gitu. Yang sebenarnya mau kita pertanyakan atau mau kita kejar terus di situ untuk melawan karya ilmiah UI dengan karya ilmiah lagi gitu. Itu menurut saya itu sudah termasuk karya ilmiah atau karya akademik, tapi dibalas dengan tweet Ade Armando yang referensinya pun tidak ada. Nah, mana yang sebenarnya tidak pintar gitu, dan mana yang sebenarnya apa tadi kalau istilahnya dungu atau apa begitu. Itu menurut saya. Pandir. Ya, poinnya Pedro adalah Bang Ade sebagai mahasiswa itu kan hal yang wajar mengkritik pemerintah. Dari dulu zaman mahasiswa ya habitnya mahasiswa ya begitu. Bang Ade mahasiswa ketika zaman saya masih tahun 90 ya berhadapan dengan penguasa itu seperti itu. Tapi kenapa Bang Ade sekarang itu konfrontasi dengan cara kritik mahasiswa ini? Enggak, sejak awal saya katakan saya bahkan justru mendukung ya kritik dari mahasiswa, kritik dari LSM, kritik dari media massa. Saya bahkan sangat percaya bahwa media massa itu harus menjadi the fourth estate of democracy, misalnya. Saya akan mengatakan bahwa memang negara tidak boleh campur tangan untuk membatasi ruang gerak, kebebasan berekspresi orang. Ya. Jadi kalau misalnya sampai ada, misalnya saya sebagai contoh, saya termasuk orang yang menyatakan melalui video saya ya tentang saya kritik tuh penangkapan Jerings, ya. Saya mengkritik penangkapan Ahmad Dhani karena menurut saya nggak layak
mereka itu ditahan hanya karena mereka mengkritik. Misalnya dalam halnya ID, dan ketika Ahmad Dhani itu kan dia mengkritik orang-orang yang menolak gerakan ganti presiden, ya. Jadi yang sebetulnya adalah yang dikritik oleh Ahmad Dhani adalah kelompok-kelompok pro waktu itu Ahok, ya, atau Jokowi lah kira-kira gitu. Nah, menurut saya enggak, harusnya negara tidak menangkap orang hanya karena dia menghina presidennya, ya, atau menghina saya, atau menghina pemerintah. Boleh dong itu. Itu kan dalam demokrasi harus dijamin. Ya. Ya. Berarti Jadi, Bang Ade mengkritik ke polisinya, ya? Apa? Ya, Mengkritik kalau polisi. ini misalnya, kalau sampai ada ketua BEM ditangkap, oh iya, kita harus lawan. Oke. Betul, kita harus apa, atau diskors oleh UI, oleh rektor, harus dilawan. Nggak boleh dong orang gara-gara mengkritik pemerintah diskors, diberi sanksi di kampusnya. Begini. Ya. Silakan Pedro. Dia itu terlalu lama diisolasi begitu. Jadi dia tidak tahu dunia luar atau dunia akademik kondisinya bagaimana begitu. Itu yang pertama gitu. Nah, Mas Ade ini seakan-akan sedang menormalisasi begitu. Menormalisasi seakan-akan membuka kritik begitu, tapi tetap gitu dengan ada syarat dan ketentuan begitu. Jadi seakan-akan menempatkan standar begitu bahwa siapapun yang mau mengkritik rezim dia harus harus memakai ilmu gitu, intelektual kritiknya gitu. Nah, tapi keilmuan begitu itu terlihat gitu dari misalnya pengambilan pulau setengah gitu di Sulawesi gitu, terus kemudian kebebasan akademik yang terjadi di Brangus begitu, itu terjadi di diskusi CLS UGM soal pemakzulan presiden begitu, terus di UNAS teman-teman mahasiswa di DO karena demo gitu. Nah, menurut saya pengambilan kacamatanya Mas Ade itu jangan hanya sekedar di UI gitu, bahwa sebenarnya pemerkosaan kebebasan akademik begitu banyak terjadi gitu. Nah, makanya mau saya tanyakan bagaimana atau apa sih definisi atau maksud dari Mas Ade Armando soal demokrasi dan ke kampus pada hari Minggu gitu? Apakah itu yang disebut demokrasi gitu atau gimana gitu? Nah, makanya karena kami tidak tahu gitu mau menanyakan gitu, apa sih demokrasi atau kebebasan sipil yang ada di kacamata Ade Armando begitu? Silakan dijawab langsung Bang Ade. Nggak ngerti saya mau dijawab apa. Ya, demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat boleh, tapi jangan marah dong kalau misalnya Anda mengkritik Jokowi, terus saya mengkritik Anda, ya biasa-biasa aja dong. Oke. Kan kita debat. Anda boleh aja nggak suka sama pernyataan saya, tapi buat saya Anda tidak ditangkap karena Anda menghina Presiden Jokowi. Oke. Buat saya itu yang penting. Oke, Bang Ade. Pertanyaannya adalah sebagai akademisi, apa kritik Bang Ade kepada Presiden Jokowi? Oh, banyak kan. Itu berulang kali, termasuk ketika Undang-Undang Cipta Kerja, saya termasuk orang yang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja sebelum akhirnya dia dilahirkan. Begitu dia dilahirkan, ya saya setuju. Bukan setuju dalam arti ya udah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentang pasal-pasal yang paling saya biasanya Undang-Undang Penyiaran lah, Mus Bagja, kan ada paham saya. Ya. Saya kritik keras tuh masuknya pasal-pasal Undang-Undang Penyiaran ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya artinya tidak banyak ya karena saya memang pendukung Jokowi dalam hal ini ya. Tapi tapi kan isunya bukan itu, isunya adalah boleh nggak kita mengkritik Jokowi. Saya akan mendukung hak orang untuk mengkritik Jokowi bahkan menghinanya. Yang nggak boleh adalah memfitnahnya. Ya. Nah sekarang kenapa saya sebut kalau itu dilakukan oleh sembarang orang menurut saya sih nggak apa-apa juga. Tapi ini kan yang saya persoalkan kan BEM UI gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Supposed to be memang pintar ya, ternyata nggak pintar. Mungkin dari dulu juga sebetulnya nggak pintar-pintar amat juga kali ya. Artinya kalau Bang Ade mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja, mengkritik Undang-Undang ITE, mestinya setuju dong dengan kritiknya teman-teman dari UI, BEM UI. Enggak, sama sekali enggak, karena logikanya ngaco. Itu yang saya bilang, Undang-Undang ITE, saya kritiknya justru saya mengkritik Undang-Undang ITE yang bukan diproduksi oleh pemerintahan Jokowi. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah sebuah langkah yang menurut saya sangat konstruktif untuk menjadikan Undang-Undang ITE tidak lagi memakan korban. Ya, begitu. Nah, jadi menurut saya
saya tidak menafikan bahwa pemerintah perlu dikritik, tapi kritiklah kayak ya maaf, sorry to say, Pedro, ya memang harus kalau itu datangnya dari kelompok akademik ya harus kelihatan pintar gitu loh. Kan ini bukan sembarangan orang yang ngomong. Jadi ya karena itu saya mengkritik saudara saya sebenarnya, mengkritik komunitas saya, mengatakan bahwa kalian jangan begitu dong, ini logikanya nggak benar. Tapi kalau mereka menyerang saya dan BEM UI misalnya memaki-maki saya sebagai pecat Adi Armando dari UI dan seterusnya juga boleh, nggak ada masalah, ini kan demokrasi. Kenapa jadi masalah? Pedro, apa ya yang lip service itu apa yang paling telak untuk mematahkan argumen Adi Armando tadi? Iya, dari awal saya sudah bilang begitu, bahwa soal apa yang sebenarnya sederhana kan yang disajikan oleh BEM UI itu, yang disajikannya berita, statement Jokowi dalam pidatonya, kemudian referensinya berita gitu kan sederhana. Nah, itu artinya apa di situ gitu? Di situ ada fakta gitu yang sebenarnya antara omongan Jokowi dengan kondisi real di lapangan tidak terjadi begitu. Nah, itu yang sebenarnya sampai atau sama mirip gitu dengan apa yang disebutkan Ade Armando gitu. Seperti misalnya pengkritik wali kota anaknya Jokowi gitu dikritik di Solo, terus kemudian langsung dijemput oleh polisi cyber gitu. Dan itu hal-hal yang terjadi gitu, bahwa sebenarnya kondisinya gitu, bahwa tidak terbuka apa yang Mas Ade bilang begitu. Nah, makanya yang mau dikejar adalah pertanyaannya kembali lagi begitu, apa yang sebenarnya didefinisikan gitu, bahwa tidak pintar lah tadi, kemudian maksudnya seakan-akan terbuka ruangnya begitu. Ya, oke. Bang Ade, ini sebelum UI sebetulnya UGM juga sudah membuat penganugerahan kepada Presiden Jokowi sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Ada kritikkah terhadap UGM? Nggak tahu, saya nggak ngikutin. Nggak. Jadi saya nggak boleh berkomentar tentang hal yang saya nggak tahu kan. Oke. Saya cuma komentar, saya komentarnya cuma tentang UI. UI pun saya spesifik tentang pernyataan BEM yang terakhir, yang ketika dia bilang the king of lip service, untuk membuktikan bahwa ini adalah Raja Wadul, dia menggunakan ada 4 contoh. Nah, saya bilang kalau saja si BEM UI misalnya menggunakan contoh lain yang lebih kuat, yang persis seperti ditanyakan oleh Mas Bagja tadi ya, kalau ada anak BEM UI di sini ya saya akan tanya, kalian kenapa nggak gunakan yang undang-undang mana gitu yang lain? Atau gini, saya nggak ngerti kenapa tweet itu dianggap sebagai sebuah karya ilmiah menurut Pedro. Ya enggak dong, itu kan cuma tweet. Kelemahan berdebat di media sosial itu adalah kita terpaksa menyampaikan gagasan-gagasan kita secara ringkas. Ya, nah sehingga sebetulnya kita nggak terlalu paham juga dengan logika BEM UI dalam hal ini. Ya, ketika misalnya dia mengatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE itu represif. Ya, dia cuma menggunakan kutipan dari sebuah surat kabar atau media online yang sorry to say lah ya, itu kan juga harus kita, kalau kita bikin paper tuh Pat, kita nggak bisa tuh misalnya di kelas dari Rakyat Merdeka Online itu iya boleh satu, tapi ya harus juga ada materi-materi yang lain. Nah, kalau saja, saran saya gini deh, Mas Bagja, BEM UI itu bikin paper yang lebih benar, ya, yang lengkap argumennya kenapa ini adalah king of lip service. Kemudian kita diskusi secara intelektual, ya. Kalau ini kan udah loncat bikin gambar, buat saya sih gambarnya sih nggak penting-penting amat, ngeledek. Pak Jokowi itu dihina sebagai anak PKI, kacung Cina dan segala macam sudah biasa ya. Jadi buat dia, makanya saya sih tidak mendengar Pak Jokowi itu bereaksi terhadap ini. Yang bereaksi ya kami-kami ini, para pendukung Jokowi yang disebut buzzer ini, ya kita nggak terima dong ya. Nggak terima disebut buzzer atau nggak terima Jokowi dihina? Nggak disebut buzzer, mau disebut apapun juga urusan kalian lah, nggak ada urusan buat saya, nggak ada ruginya dibilang buzzer ya. Jadi kalau mau ilmiah ya yuk sekalian deh ilmiah, bikin paper, duduk sama-sama, terus kita debat gitu loh. Gitu. Pedro. Ya,
Kalau saya sebenarnya rada bingung begitu Mas. Yang pertama melebar, yang kedua saya bingung gitu. Apakah admin tweetnya Ade Armando gitu dengan hari ini hadir berbeda begitu? Karena jelas tweet dan omongannya hari ini begitu kontradiksi begitu. Ini salah satu bukti lip service juga menurut saya mungkin ya. Salah satu lip service Ade Armando begitu. Karena sangat jauh berbeda gitu, kontradiktif antara tweet dengan diskusi hari ini, itu yang pertama. Terus yang kedua Ade Armando mengait atau menawarkan gitu atau membilang tadi harus ada paper dulu karya ilmiah dari BEM UI gitu. Yang dipertanyakan harusnya Ade Armando sebagai dosen melawan konten materinya BEM UI kemarin, ya dilawan kenapa dia nggak pakai paper, kenapa dia nggak pakai akademik gitu, malah dengan tweet yang rame gitu. Jadi seakan-akan dia bikin tweet rame semua, dia diserang kanan kiri begitu. Terus akhirnya sekarang kayak ciut gitu, kayak bilang enggak, ini harus terbuka, ini aman, gini-gini. Jadi gitu. Maksud saya hal-hal yang seperti itu justru jadi seakan-akan dia ingin membesarkan ketika publik ketika publik udah rame gitu langsung dia ciut begitu. Nah, itu maksud saya yang jadi kontradiksi antara diskusi hari ini dengan kita kembali ke substansi ya. Tadi undang-undang ITE. Kemudian ada kritiknya adalah undang-undang KPK. Pak Jokowi bilang akan melindungi KPK, tapi revisi undang-undang KPK kemudian memangkas sejumlah kewenangan, salah satunya adalah menempatkan Dewan Pengawas yang di bawah presiden, sehingga yang tadinya lembaga super body dan lembaga independen menjadi di bawah kepresidenan. Itu bagaimana Bang Ade? Itu kritik dari BEM UI. Iya, nah ini makanya ini juga sebuah diskusi yang butuh waktu ya. Tapi kan kita begini ya, mereka tuh menyebut ada satu adalah revisi undang-undang KPK. Saya akan katakan bahwa yang merevisi, coba deh pelajari termasuk kalau baca di Tempo ya, itu kan ada penelusuran tentang bagaimana undang-undang KPK itu lahir kan. Oke. Ya. Kalau Mas Bagja ingat tentu saja kita akan menyebut ada 6 tokoh tuh yang menjadi tokoh yang mengajukan nama itu dan mengupayakan itu agar goal di saat-saat terakhir. Ingat nggak Mas Bagja waktu itu? Ya. Nah, itu 6 tokoh partai politik terkemuka. Nah, kalau kita mau bicara tentang apa yang terjadi di istana waktu itu juga menarik, di mana dalam keadaan yang saya nggak mau terlalu membela Pak Jokowi. Saya mau bilang begini, intinya adalah sebetulnya isu tentang undang-undang KPK nggak bisa dikatakan bahwa ini karena Pak Jokowi. Ini karena sebetulnya kepentingan, memang benar ada kelompok-kelompok, misalnya orang menyebutnya sebagai oligarki ya, yang bermain di DPR dan seterusnya. Itu satu. Jadi ada undang-undang DPR itu tidak bisa dinisbatkan pelakunya pada Pak Jokowi. Tentang penunjukan Firly misalnya. Lagi-lagi penunjukan Firly itu penunjukan ketua KPK, itu bukan wewenangnya presiden kan? Itu adalah wewenangnya DPR. Soal ujian wawasan kebangsaan, ya itu kan yang bikin adalah KPK, ya. Dan terus sebetulnya Anda ingat, kita semua ingat bahwa Jokowi ketika itu justru menyatakan bahwa sebaiknya mereka yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan itu nggak usah diberhentikan lah, ya. Tapi kan ternyata KPK-nya nggak menurut, dan itu menunjukkan bahwa memang KPK bukan bawahannya presiden kan, memang hanya dalam hal-hal tertentu saja. Presiden itu berada di atas KPK, tapi dia bukan seperti kabinet, dia bukan seperti menteri, dia adalah sebuah lembaga negara. Jadi mengatakan bahwa ini sebagai contoh, saya akan katakan begini, barangkali tingkat perdebatannya nggak seserius seperti Undang-Undang ITE tadi ya, Mas Bagja. Tidak seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, atau tidak seperti penangkapan mahasiswa. Yang paling problematik barangkali dari keempat-empatnya, saya setuju bahwa Undang-Undang KPK itu bisa kita persoalkan kenapa Pak Jokowi tidak lebih komited untuk mendukung penguatan KPK. Itu kritiknya. Silakan Pedro. Ya, mungkin pertama saya tahu mungkin Mas Ade mungkin dosen komunikasi, jadi piawai dalam memanage komunikasi begitu, karena dia tahu beliau akan lepas gitu. Jadi sehingga pembahasannya dari tadi terlalu panjang dan muter-muter gitu. Dan saya melihatnya ini seakan-akan jadi panggung atau ajang klarifikasi kebijakan negara yang sedang berpolemik gitu. Sementara saya nggak menemukan begitu substansi dari tema debatnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
sebenarnya setidaknya setelah berjalan setengah jam gitu, akhirnya kita tahu gitu bahwa Ade Armando bukan seorang akademisi begitu, tapi dia seorang pro Jokowi gitu, yang apa namanya membela begitu habis-habisan. Nah, yang pada akhirnya begitu sebenarnya kita nggak dapat poin-poinnya, yang hanya berputar di soal materi A, materi B begitu. Itu sih paling, Mas Bagja. Ya, Pedro, ya itu kritik dari pertanyaan publik sebetulnya, termasuk apa namanya, saya tentu saja ya, Bang Ade, apa namanya, kalau ada hal yang baik dari Jokowi itu baik, tetapi ketika ada yang buruk ke dalam kebijakan negara ini, itu karena orang lain yang salah. Itu bagaimana, Bang Ade? Ya kita bisa debat panjang soal ini kan, tapi saya menganggap memang forum ini untuk membicarakan itu. Kalau kita mau bicarakan tentang apa namanya prestasi dan kelemahan Jokowi, ya kita bisa ngomong panjang. Tapi kan tadi Pedro baru itu aja udah bilang, wah ini berkepanjangan nih. Ya kan harus ringkas-ringkas. Kita bisa. Ya saya nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya diundang untuk membicarakan tentang apa demokrasi dan kebebasan ya, kalau nggak salah. Judulnya gitu. Buat saya sih kebebasan adalah sesuatu yang esensial dalam demokrasi. Demokrasi nggak akan jalan kalau nggak ada kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan akademik, termasuk saya sendiri di kampus. Ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua orang, siapapun mereka, mau pro, mau anti Jokowi, untuk memperjuangkan kebebasan ini. Ya. Tapi bersamaan dengan kebebasan, it requires responsibility. Dan dalam hal ini kalau kita ngomong BEM UI, itu mensyaratkan kesungguhan loh dalam berargumen, karena itu memang seharusnya mainnya nggak cuma di tweet. Yang saya katakan, jadi mestinya bikin pernyataan-pernyataan yang lebih lengkap ya untuk bisa menjelaskan kenapa Pak Jokowi itu ingkar janji. Kalau cuma tweet kayak yang dibikin ini, yang ya sorry to say, ya nggak level lah. BEM UI itu nggak harus BEM UI, BEM manapun lah. Kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa itu seharusnya adalah bagian dari kaum intelektual. Intelek yang penting, brainware yang penting. Seharusnya di mana, Bang Ade? Ya saya rasa misalnya kayak tadi ya, yuk kita diskusi. Tapi kan Pedro akan bilang, oh kepanjangan nih. Ya gimana dong ya? Tapi yuk kita diskusi tentang Undang-Undang ITE. Oke, BEM turun dengan timnya, terus diskusi. Terus kalau memang perlu kita sama-sama sampaikan ini kepada istana, kepada DPR dan seterusnya. Oke. Tapi di sini ada BEM UI nggak? Saya kira kita daripada menggosipkan mereka, kita undang aja masuk ke forum ini supaya menjelaskan apa itu posnya, sehingga apa namanya sangkalan Bang Ade bisa clear. Panitia bisa mengundang mereka? Sebenarnya begini Mas Bagja, komunikasi dengan teman-teman UI itu kita bersolidaritas begitu, atas nama solidaritas. Jadi biarkan BEM UI menghadapi rektor BEM UI-nya, nah biar Ade Armando dan orang-orang lainnya gitu yang serupa Bang Ade Armando, biar kita BPP yang menghadapinya begitu. Nah itu yang pertama. Terus saya sebenarnya udah bingung begitu apa yang mau diulas lagi begitu dari Bang Ade Armando gitu. Dan ternyata nggak segarang kritiknya di Twitter begitu. Itu yang pertama. Dan juga berbeda hari ini gitu, terlihat lemas, lesu begitu. Kenapa? Belum makan atau bagaimana Bang Ade mungkin? Berbeda gitu. Tadi di Kompas ada rada asik gitu diskusinya, kita rame tek 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 tek. Di sini Bang Ade kayak lebih lemes, lebih ke teori dan lagi semacamnya gitu. Mungkin capek juga tekanan publik mungkin ya Bang Ade. Nggak apa-apa Bang Ade. Mungkin nanti bisa istirahat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dipanggil jam 5 sore ke kampus hari Minggu begitu, terus pembubaran diskusi Papua, terus kemudian teror dalam diskusi pemakzulan presiden begitu, dan sederet pemberangusan kebebasan akademik lainnya yang terjadi di rezim Jokowi gitu. Apakah itu apa ya maksudnya sama gitu apa yang dengan diomongkan Bang Ade Armando tadi soal teori kebebasan sipil dan demokrasinya begitu? Apakah itu gambaran yang ideal gitu Bang Ade dari bentuk demokrasi dan kebebasan sipil dengan kasus yang sekarang terjadi, apakah itu gambaran ideal begitu? Ya. Apakah demokrasi baik-baik saja dengan kasus UI ini? Itu pertanyaannya Bang Ade. Iya, baik-baik saja. Dipanggil hari Minggu jam 5 sore mahasiswa. Terus
Saya nggak tahu nih militansi mahasiswa zaman sekarang seperti apa sih? Dipanggil jam 5 sore oleh Humas oleh di apa Wakil rektor. Direktorat Kemahasiswaan. Yang dipertanyakan Itu justru masalah. militansi rektornya, yang dipertanyakan justru militansi rektor ya. Kenapa rektor begitu militansi memanggil mahasiswa di jam 5 sore hari Minggu? Militansinya kenapa? Apa urgensinya? Apa darurat? Itu sampai di surat undangannya darurat. Nah, apa yang menjadi rektor begitu militansi gitu? Dan juga Bang Ade dan kawan-kawan begitu militansi gitu, bukan mahasiswanya yang militansi, yang dipertanyakan rektornya yang terlalu militansi. Itu ada apa gitu maksudnya? Yang darurat COVID, yang darurat bansos, tapi yang jadi urgensi malah manggil mahasiswa jam 5 sore hari Minggu gitu. Untung pada datangnya pakai sendal gitu. Kalau pakai sepatu. Artinya kenapa Bang Ade tidak mengkritik rektor juga memanggil Wah, Anda nggak ngerti saya. Gitu. Kalau itu tanya anak UI hubungan saya sama rektor kayak bagaimana. Ya. Tapi tidak ngerti tentang ini gitu maksudnya. Tapi kan saya nggak. Ya itu kalau mau kemana-mana, ya elah ini udah capek lah saya ngejelasin hubungan saya dengan rektor loh. Apa buka aja Bang Ade. Oke. Ya masalahnya ya udah. Kedua adalah buat saya tuh kalau gerakan mahasiswa, saya nggak tahu di zaman saya terlibat dalam senat mahasiswa bertahun-tahun, jadi saya ngerasa lucu banget loh kalau ada orang ngeluhnya karena diundang jam 5 oleh Direktorat Kemahasiswaan ke UI terus pakai sendal. It doesn't make sense loh, Pedro. Bener-bener saya nggak nangkep di mana masalah kalian dengan diundang jam 5 sore hari Minggu. Itu satu. Kedua, Papua tuh nggak pernah dibubarin, Pedro. Diskusi Papua jangan, makanya kalau cari data tuh data yang valid, ya jalan waktu itu diskusinya kan online itu. Itu kan udah zaman COVID. Bang Ade, sorry saya potong. Mungkin ini sedikit yang dipersoalkan sedikit oleh Mas Bagja menjawab. Saya sendiri yang melakukan riset, datang ke kampus di Bandung, kampus seni, dia mengadakan diskusi Papua tentang Nduga, dibubarkan. Itu yang pertama gitu. Oleh ormas dan juga kepolisian waktu itu, sampai diteror. Dan itu nggak terjadi satu kali itu doang gitu, beberapa kasus banyak begitu. Ini Mas Ade Armando ini mengatakan orang tidak pintar, tapi sementara wawasannya lockdown gitu. Wawasan Ade Armando tuh lockdown gitu. Tapi dia mengatakan orang tidak pintar gitu. Itu kan yang sebenarnya lucunya gitu dari Ade Armando, tidak ada diskusi Papua dibubarkan gitu. Itu sudah banyak faktanya gitu bahwa diskusi Papua dibubarkan begitu. Itu yang pertama begitu. Nah, terus tadi balik lagi gitu yang Mas Ade Armando memutarkan gitu, bukan mahasiswa keberatan dipanggil jam 5 sore gitu, tapi apa urgensi dan daruratnya jam 5 sore hari Minggu harus dipanggil ke kampus gitu. Saya kira rektor UI punya jam yang mewah gitu buat lihat jam waktunya jam berapa itu gitu. Menurut saya itu sih. Nah kan sebenarnya itu jangan diputarbalikan bahwa kok mahasiswa ngeluh jam 5 bukan gitu, daruratnya apa gitu, urgensinya apa gitu. Dikit berenergi lah Mas Ade. Betul. Ya, memang apa namanya yang dipertanyakan sebetulnya bukan soal pemanggilan hari Minggu jam 5, tetapi untuk apa dipanggil. Kalau sekedar untuk apa menyampaikan kritik, toh itu adalah bagian dari ekosistemnya mahasiswa. Itu yang apa disampaikan oleh teman-teman dari BEM UI gitu Bang Ade. Artinya ini kan kalau tadi Bang Ade mengatakan kritik itu sesuatu yang harus dalam demokrasi, kebebasan sipil itu adalah bagian dari demokrasi. Ya harusnya ditegur pun ya nggak usah gitu. Nah, apa namanya pertanyaannya adalah apakah Bang Ade membela itu? Membela apa? Membela bahwa mahasiswa mempertanyakan rektorat kenapa memanggil. Harusnya kan kalau bagian dari itu sih manja lah BEM. Gitu. BEM kayak begitu cemen banget. Oke. Beneran, saya tuh betul-betul sedang melihat ini gerakan mahasiswa cemen banget ya. Dipanggil Direktorat Kemahasiswaan ngeluh, hari Minggu jam 5 ngeluh. Ini apa sih? Ini mau berantem nggak sih sebenarnya? Saya nggak tahu lah. Anda sedang memperjuangkan apa sih sebenarnya? Pedro, yang saya bilang Papua itu kan kita ngomong UI. Yang saya bilang diskusi Papua di UI tidak pernah dibubarkan. Waktu itu Veronica Koman loh yang ngomong. Ya bahwa penyelenggara kemudian dipanggil oleh Humas UI, Humas loh yang panggil, itu kaitannya dengan kenapa mengundang buronan. Karena waktu itu memang polisi atau siapalah, atau Intel, saya lupa, bertanya, kok bisa sih buronan muncul di UI? Itu bikin rame emang. Tapi tidak pernah dibubarkan. Jadi
Pedro, kita ngomongnya lurus, jadi jangan loncat-loncat kayak gini, jadi agak repot juga kan, ya. Tapi betul ya, yang salah satu kesan saya yang paling kuat tuh, ini lebay banget ya, drama nih. Jadi hanya karena diserang, diprotes, terus demokrasi diberangus, yang bikin surat bersama berapa? 40 apa yang tanda tangan? Demokrasi sedang diberangus di UI. Ya elah. Diberangus di mananya, bro? Saya mau bilang. Oke. Ya. Pedro, silakan Sebenarnya jelaskan. kalau saya lihat omongan kalau saya lihat ya apa yang tadi sesi tadi Mas Ade Armando ucapkan itu sebenarnya Mas Ade Armando lebih cocoknya ucapkan kepada rektor begitu, kepada rektornya UI gitu Mas Ade Armando. Pertama tadi Mas Ade bilang kenapa sih gitu aja yang dipermasalahkan? Ya tanya ke rektor UI-nya yang manggil. Kan Mas Ade kenal dekat begitu. Kenapa itu dipermasalahkan Pak Rektor gitu? Itu yang pertama gitu, bukan nanya ke publik gitu. Kok pada cemen sih dikit gini dibilang pemberangusan demokrasi lagi, bukan gitu Mas, ada yang tanya ke rektornya kenapa hal itu dipermasalahkan dengan urgensi darurat seperti itu. Terus yang tadi bilang mahasiswanya cemen, iya mau yang ditanyakan yang cemennya mahasiswanya atau dosennya gitu, dengan buat tweet yang seperti itu gitu. Nah yang terus ditanyakan gitu, cemen ketika kita bikin diskusi soal pemakzulan presiden, kok diteror gitu. Jadi siapa yang cemen, rezim ini yang cemen atau mahasiswanya yang cemen gitu. Dan tadi Mas Ade bilang begitu bahwa tidak jelas gitu apa yang mau dilawan dan apa yang tidak mau dilawannya gitu. Nah itu yang menurut saya menjadi seruan mahasiswa sekarang begitu, bahwa ketika Jokowi gitu hanya jadi pembual begitu, ya kita yang harus pastikan gitu. Kalau misalnya Bang Ade, entah ya saya nggak tahu pandangan Bang Ade akan berdebat, Bang Ade sepakat 3 periode Jokowi atau enggak Bang Ade? Enggak lah. Enggak, nah, Bang Ade tidak sepakat Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini. Itu yang pertama. Oke. Itu. Kalau Bang Ade tidak sepakat 3 periode, kalau kita lebih sepakat periode ini aja nggak selesai begitu. Nah, itu artinya apa gitu? Eskalasi publik kemarinnya sudah memual gitu, udah marah gitu, udah apa yang sesuai cocok gitu dengan kata-katanya apa? Stop membual, kita sudah muak gitu. Itu kan cocok gitu untuk merepresentasikan keadaan hari ini gitu. Kondisi hari ini gitu. Artinya apa? Eskalasi masanya udah di sana gitu. Nah, itu yang mau disampaikan gitu. Nah, sebenarnya saya nggak dapat poin-poin dari Mas Ade gitu. Apalagi sebentar Mas Ade akan meninggalkan forum gitu. Yang sebenarnya padahal saya sudah sewa Zoom ini selama 3 jam. Bayangin, ini sewa Zoom-nya disewa 3 jam. Biar kita bisa ngomong panjang. Tadi Mas Ade bilang ini diskusi panjang. Tapi Mas Adenya sendiri mau pindah gitu. Emang yang di Ainus mau diomongin apa sih? Pasti itu lagi kan gitu. Itu lagi. Mending di sini Mas Ade. Itu sih paling. Oke, silakan Bang Ade. Sebetulnya tadi kritiknya tetap relevan bahwa mahasiswa marah karena dengan keadaan ini, dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan ya, walaupun tadi dikatakan tidak kurang valid dan seterusnya, tapi itulah yang didapatkan oleh mahasiswa untuk menilai pemerintahan Pak Jokowi ini. Artinya pemerintahan Pak Jokowi tidak tidak sesuai standar demokrasi yang kita harapkan sejak 98. Gimana tuh Bang Ade? Enggak ya, bagus banget, silahkan kritik aja. Masalahnya di mana, saya nggak tahu kenapa ini jadi seolah-olah saya menolak kritik mahasiswa ya. Tapi buat saya sih memang ya urusan negara ini memang kompleks ya, kita harus diskusi terus, kita ya tapi jangan simplistis, jangan cemen. Saya mau bilang juga yang cemen juga bukan Anda nih. Saya heran sama BEM UI yang nggak mau tampil bareng sama saya. Itu dikatakan kepada Kompas TV yang tadi itu. Siapa nih, Leon ya, ketua BEM itu bilang bahwa dia itu lagi di safe house sekarang. Terus dia nggak mau ketemu saya, ngobrolnya sama saya. Besok juga seharusnya di TV One ada acara. Leon itu sama saya, tapi begitu Leon dengar saya yang muncul, dia nggak mau. Ya, buat saya itu problematik lah dari BEM UI, dan saya puji nih Pedro dan kawan-kawan kayak pasang badan buat BEM UI, karena BEM UI-nya sendiri nggak untuk berhadapan dengan ya. Saya tahu saya dosen dan barangkali orang menganggap ada hubungan asimetris kali ya, dan barangkali Leon takut kalau kemudian ada masalah dengan saya, nanti itu akan berdampak pada akademiknya yang akan saya jamin sama sekali nggak ada ya. Dan saya juga bukan temannya Pak Ari Kunchoro ya, Rektor UI.
Ya lagi-lagi saya minta agak browsing lah hubungan saya dengan dia itu seperti apa. Jadi buat saya sih, tuh kan jadi saya lupa nih, karena saya ngelihat sebetulnya ada beberapa orang yang sudah raise hand dari tadi nih. Ya. Mas Bagja, apakah mau dikasih kesempatan sekarang? Iya. Karena saya kan masih ada sekitar 20 menit lah barangkali. Oke, saya kira kita membuka pendapat dari peserta ya. Yang sudah raise hand di sini ada siapa nih? Ada Zul. Silakan Zul. Ya, izin Bang Ada Arya. Silakan. Ya, kemudian kawan-kawan, saya mau bilang begini bahwa tema diskusi kita ini soal demokrasi. Saya bukan alergi ketika melihat ada orang-orang yang mendukung kekuasaan itu kemudian mengkritik balik teman-teman yang coba untuk mengkritik kekuasaan. Yang pertama ingin saya ingatkan bahwa mahasiswa itu memang bagian dari semangat rakyat untuk mengkritik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ini kan menjadi rame karena Bang Ade Armando reaktif terhadap kritik kawan-kawan BEM UI. Nah, saya kira di sinilah problemnya. Benar, sekalipun Bang Ade Armando mengatakan akan saya jamin dia punya akademik dan lain sebagainya tidak akan terganggu, itu nggak bisa dilepas bahwa ada relasi kuasa di situ yang bekerja, nggak akan imbang. Kok Bang Ade Armando nggak kritik media dari internasional sana yang bilang bahwa demokrasi kita menurun, nggak kritik bilang kok Presiden Jokowi ini buruk pemerintahannya, kok itu nggak dikritik secara ilmiah sebagai seorang akademisi yang berprofesi sebagai dosen. Kok Bang Ade Armando reaktif terhadap teman-teman mahasiswa yang hati mereka itu ada di rakyat begitu. Oke, Jul, sudah dapat poinnya. Saya kira langsung ke Bang Ade aja. Ya, saya akan bilang, ya Anda nggak lihat aja apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan di video. Saya udah mengkritik tuh, ya Indonesianis di Australia itu udah berulang kali saya kritik. Argumen-argumen mereka saya pikir juga lemah dan itu terbuka. Dan mereka juga banyak yang marah. Jadi Bang Ade mengkritik ya, yang mengkritik para pengkritik yang bilang bahwa Indonesia itu udah menuju orde baru dan seterusnya. Mungkin Zul juga tahu ya siapa orang-orangnya. Itu saya juga kritik kok. Iya, maksud saya begini Bang. Terakhir. Zul, yang lain boleh nggak Zul? Karena saya lihat ada Sugi, ada Pratnya, ada Wahyu, ada Del Piero. Oke. Terakhir saya boleh sedikit bantu Bang Ade jawab nih. Zul, nggak usah dibantu. Bantu jawab Zul. Pet nggak usah dibantu. Ya nggak apa-apa, kasihan tadi kewalahan gitu udah lemes. Nggak level. Gini, Pedro nggak level. Nggak apa-apa, sekali-sekali diajarin sama mahasiswa semester 5 dokter kan. Gini nih Zul. Nah, kenapa tidak melakukan kritik ke pemerintah gitu? Kalau dibilang Ade Armando melakukan kritik, ya melakukan kritik, tapi tidak ke pemerintah gitu. Karena kenapa? Tadi sudah terjawab bahwa Ade Armando adalah fansnya Jokowi gitu atau pendukungnya Jokowi. Nah, di situ sudah selesai sebenarnya kalau ditanya kenapa Ade Armando tidak mengkritik Jokowi, karena dia udah fansnya gitu. Gini Bung, gini brother, gini. Kita ini Pedro top, jago banget. Ya, gini. Saya luruskan Bang, saya luruskan begini. Saya ini dua periode itu mendukung Jokowi. Oke. Karena kenapa? Karena ketika kita dihadapkan pada pemilu, kita akan memilih pemimpin bukan yang terbaik, tetapi yang paling sedikit cacatnya itu minimal. Oke, Jul. Poinnya udah dapat. Ketika sudah dia berada di kekuasaan, si pendukung boleh dong mengkritik. Kok Bang Ade Armando reaktif terhadap kawan-kawan yang mengkritik? Itu persoalannya. Iya. Poinnya udah dapat. Oke, silakan Wahyu Restia. Ada Wahyu? Oke, Miftah deh kalau Wahyu belum siap. Halo, Mas Bagia. Oke, Mas. Oke. Terima kasih Mas Bagia. Ini dari tadi saya perhatikan baik saya dari YouTube tadi maupun di Zoom tadi, saya memperhatikan bahwasannya ini dengan hormat ya Pak Ade Armando ini gagal pertanyaan dari Mas Pedro. Mohon maaf nih ya, saya perhatikan itu. Karena tadi gini, Mas Pedro itu kan tadi saya mengamati dari Zoom maupun dari YouTube ini, Mas Pedro itu sudah jelas ada mempertanyakan bahwasanya bagaimana sih kebebasan yang dicontohkan dalam pemerintahan. Namun mohon maaf dikata saya memperhatikan
Pak Ade Armando ini ngelantur ke ini, ke itu semuanya. Jadi saya pun bingung. Ini sebenarnya ini seperti debat yang diharapkan debat ilmiah atau mohon maaf ini hanya sekedar klarifikasi yang mohon maaf dikata saya mengamati dari Pak Ade Armando dari Twitternya. Ini saya mohon maaf saya sepakat dengan Mas Pedro ini. Pak Ade Armando ini nggak segarang yang dia bilang di media sosial dengan dia di debat seperti ini, forum seperti ini. Mohon maaf. Ini saya mau klarifikasi lagi nih. Mohon maaf ya Mas Bagia ya. Ini saya mau klarifikasi lagi dari Pak Ade Armando nih. Karena banyak pertanyaan dari Mas Pedro tadi saya perhatikan ini kok nggak banyak terjawab sama Pak. Misalnya yang mana? Ini saya mau ngulangi lagi Mas Pedro ya. Mas Pedro. Ya. Mas, ini tadi nggak salah dari saya bertanya tentang ini Mas ya, tentang bagaimana sih kriteria demokrasi yang Mas bilang tadi Mas ya. Mungkin bisa Mas ulangi tadi ya tadi Mas. Katanya saya lupa karena tadi diputus jaringan Mas Pedro dengan saya. Oke. Langsung Bang Ade tanggapi kriteria demokrasi yang yang sekarang terjadi di Indonesia itu seperti apa? Nggak usah dijawab lah, Wahyu kan juga bingung dan dengar jawaban saya. Ya udah, udah panjang lebar, ya udah kalau dia nggak ngerti nggak usah lah. Yang lain aja. Ayo yang mau ketawa jangan di unmute, yang mau ketawa silakan buka mic-nya ketawa bersama-sama. Oke, Mas Wahyu kita kasih kesempatan ke Prajna Wicaksana. Oke, monggo. Saya ketawa kali ini, serius. Prajna silakan Prajna, mana? Mana Prajna? Ini. Oh ya. Mute Prajna. Masih mute. Prajna mute. Tolong panitia Prajna di unmute. Halo? Masih yang mana Mas Bagi? Ya, apakah suara saya terdengar? Nah, oke, silakan Prajna. Singkat ya. Terima kasih. Ini pertanyaan saya ajukan ke Pak Ade Armando. Oke, aku bakal ngikutin jalannya kok misalnya mau ilmiah ya. Kebenaran kan aku kan juga jadi koordinator di organisasi HAM chapter lokal gitulah di Universitas Airlangga. Nah, kalau misalnya kan kalau aku ngelihat konteksnya dalam apa yang dikritik oleh BEM UI terkait Jokowi sebagai king of lip service, itu kalau misalnya bahwa kritiknya pandir lah, apalah itulah, menurutku tuh nggak pas. Soalnya kalau dalam konten gitu ya, intinya kan Zenomen itu konten dalam sebenarnya kontennya biasa dikeluarkan mahasiswa, kan nggak melulu terkait kajian ilmiah dan sebagainya. Kan ada yang dinamakan propaganda. Tentunya Bung Ade Armando sebagai pakar komunikasi seharusnya kan lebih paham terkait itu. Nah, apakah semua propaganda itu merupakan sebuah konten yang quote on quote pandir? Itulah satu. Dua, menjawab juga terkait konsep demokrasi dan kebebasan sipil yang dijelaskan tuh kayak agak ngalung hidup juga gitu. Soalnya konteks dalam ngomong kebebasan sipil ya, kebebasan sipil ya orang kalau ngomong atau apapun itu ya dibiarin, tidak ada chilling effect yang dilakukan oleh rektor UI dan sebagaimana macamnya dengan memanggil jam 5 hari Minggu dan darurat. Itu kan merupakan perbuatan yang menekan chilling effect, dan itu sendiri kalau misalnya kita lihat dalam literatur hak asasi manusia dan itu merupakan sebuah pelanggaran kebebasan berekspresi juga, karena ada tekanan di mana kalau misalnya bisa diomong juga oleh Pak Ade Armando bahwa ketua BEM UI sampai di safe house dan sebagainya, dan dengan juga cemen dan sebagainya macam, ada perbedaan relasi kuasa di situ, bahwa rektor yang merupakan sebuah kepala dari universitas yang apalagi itu UI dan sebagainya macamnya gitu ya, dengan mahasiswa sekalipun itu ketua BEM, ada disparitas relasi kuasa di sana. Jadi saya paham gitu konteks. Poinnya udah dapat. Ya, udah. Konsep. Ya, oke. Gitu. Pak Ade, silakan ditanggapi. Ya, bahwa ada ketakutan. Ya, saya senang sih. Ini Pratnya nih jujur, dia bilang itu kan propaganda. Iya, persoalannya memang itu propaganda. Saya setuju. Propaganda makanya yang menyebarkannya divisi Agitprof kan. Propaganda agitasi. Saya nggak tahu lah nama propaganda. Jadi memang propaganda harus diperlakukan sebagai propaganda, bukan kajian ilmiah. Jadi saya setuju. Makanya jawaban saya juga bukan jawaban kajian ilmiah. Anda propaganda anti Jokowi, saya propaganda bela Jokowi, ya udah kan clear kan? Mas Bagja, saya nanya sekali dikit aja. Jangan nyambung udah deh. sama pertanyaan Mas Ade. Pedro ini kepanjangan. Mas Ade, enggak, belum saya selesai. Jawaban saya terhadap Pratnya belum selesai. Oke, silakan lanjutkan. Anda tuh jangan egois, orang lain mau nanya.
orang Anda nggak kasih Oke, Bang pemimpin Ade, macam teruskan. apa ini Anda ini? Jadi kan gini, kebebasan berekspresi tidak pernah mengatakan bahwa seorang dosen misalnya tidak bisa melarang seorang mahasiswa yang ngomongnya kepanjangan, tuh nggak ada. Ya. Direktur kemahasiswaan memanggil mahasiswa untuk bertanya, ini kalian pakai uang negara loh ini, ya. Kalau anak swasta sih nggak ada urusan, tapi ini pakai uang negara. Itu kalian pakai bikin gambar-gambar itu kenapa? Dijelaskan. Terus pertanyaannya gini, Prat, tuh anak si Leon dipecat nggak? Dikasih sanksi nggak? Ditegur nggak? Nggak ada, Prat. Jadi it's okay, ya. Ya, barangkali karena saya Bagja itu membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan zaman dulu kali ya, yang dimana kita emang sama sekali nggak bisa ngomong. Jadi ya boleh kita Anda tetap mengatakan bahwa ada relasi kuasa dan itu artinya adalah pemberangusan, fine, Pratnya fine, ya. Oke, Pedro ada pertanyaan, nanya aja. Ya, sebentar Mas Ade mungkin mau ngambil nafas dulu. Sambil saya bacain pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, satu gitu. Kalau Mas Ade seorang kritik gitu, tolong coba satu sampaikan gitu, kritik apa kepada Jokowi gitu untuk malam ini gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi kan dia bicara soal revisi UU ITE gitu. Saya mau sedikit singgung gitu. Nah, kalau misalnya secara antisipasi penangkapan begitu, kenapa nggak lewat presiden aja gitu? Itu yang pertama, yang kedua. Nah, terus yang ketiga, yang soal undang-undang ITE, Mas. Revisi undang-undang ITE. Iya kan nggak mesti revisi gitu untuk akhirnya kita bisa memilah siapa yang mau ditangkap gitu kan, presiden bisa mencegah itu gitu, ngerti nggak Mas? Mencegah nggak ngerti. Mencegah siapa untuk yang ditangkapnya begitu. Itu yang pertama. Ya dicerna dulu lah. Dicerna dulu lah. Ngerti hukum lah ya. Dicerna dulu itu 1, 2. Nah, bukan nggak dicerna. Anda ini nggak ngerti hukum. Yang ketiga saya mau nanyakan gitu. Nah, Anda lebih memilih mana gitu, gelar akademis atau sebagai pendukung Jokowi dalam kurung buzzer begitu? Itu mungkin 3 pertanyaan saya. Ya. Oke, tadi silakan mau ngoreksi logikanya. Saya agak amazed nih dengan pertanyaan Anda. Kenapa enggak? Ya undang-undangnya ada. Undang-undangnya bunyinya adalah Anda akan bisa ditangkap kalau Anda mencemarakan nama baik. Ya, itu udah dipakai. Memang presiden bisa campur tangan dalam hukum? Kan nggak bisa. Presiden itu baru campur tangan kalau orang sudah diputuskan oleh pengadilan itu bersalah, terus dia minta gerasi. Itu bisa. Tapi kalau presiden campur tangan dalam, ya dulu Jokowi udah campur tangan dong ketika Ahok itu mau ditangkap. Dia bisa bilang nggak boleh tuh Ahok ditangkap. Nggak bisa, bro. Itu Anda belajar 101 hukum, pengantar hukum. Oke. Ya. Terus tadi nanya apa lagi ya? Tadi nanya tuh saking saya amazed-nya sama pertanyaan. Oh, buzzer atau jadi akademisi atau buzzer? Ya, akademisi, buzzer, mau jadi pengusaha. Ini siapa yang putus-putus ini? Bisa kan saya sekaligus? Masih kedengeran ya? Masih. Ya. Nggak tahu kenapa harus milih. Itu kayak pertanyaan pada Anda, Pat, Anda itu mau jadi mahasiswa atau menjadi aktivis? Kan bisa bilang. Saya mau sekaligus mahasiswa dan aktivis. Oke. Mahasiswa atau aktivis atau penjual obat, boleh tiga-tiganya. Pedro, Bang Ade tidak keberatan disebut sebagai buzzer. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Itu kan cuma kata-kata. Tapi gini nih, saya barangkali cuma bisa sampai 20.05, artinya 2 menit lagi. Boleh nggak yang terakhir aja, siapa yang mau nanya? Anda yang putuskan. Yang terakhir sekarang siapa nih? Del Piero Hegelian. Oh, namanya asli nih. Silakan. Halo. Ya. Terdengar ya? Terdengar. Ini saya mau mengikuti logikanya Ade Armando ya, simplifikasi aja. Jadi saya ikutin dari tadi, emang pernyataan Ade Armando ini kontradiktif ya, seiring dengan perbuatannya. Bisa kita lihat misalnya hari ini dia bilang dia mendukung demokrasi. Padahal dia membentuk organisasi SCW untuk mengawasi kelompok dan masyarakat. Sekarang logikanya, di mana kebebasan jika diawasi? Nah, berarti Ade Armando ini membenarkan bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik ketika dijalankan dengan cara yang otoriter. Nah, tapi ya sudahlah, kita ikuti saja logika Ade Armando ini. Jadi tapi kita bisa menjadikan Ade Armando ini patokan.
patokan benar atau salah. Jadi kalau kita bertentangan dengan Ade Armando, berarti kita berada di jalan yang benar. Terima kasih. Oke, Bang Ade, mungkin perlu dijawab tentang Nah, pers. saya mau nanya sama Del Piero. Pers itu diawasi nggak? Si Mas Bagja nih diawasi nggak? Piero, bisa Jawab jawab? bro. Del Piero, Hegelian. Piero, Mas Bagja ini koran Tempo atau grup Tempo diawasi nggak? Halo? ya, Halo? Halo? media diawasi oleh siapa? Iya, iya. Diawasi siapa? Kenapa? Mas Media Bagja ini diawasi koran siapa? Tempo, majalah Tempo, Tempo.co itu diawasi nggak? Iya, tentu pasti diawasi Mas Ade. Oleh? Cuman maksud saya Oleh Dewan Pers. Ya. Anda aja udah mengakui dalam demokrasi saling mengawasi itu adalah sesuatu yang lazim. Oke? Jadi pers diawasi oleh Dewan Pers. Yang namanya media watch, yang Dewan namanya Pers tidak punya kepentingan, Mas. Tidak enggak, punya unsur lembaga-lembaga politis. Del Piero tolong pelajari Enggak. di Indonesia ini. Ada yang salah enggak ini? Enggak, menurut saya Mas ada. Ade ini mengamini Mas Ade buzzer. Ya udah, saya nggak mau berpanjang lebar. Oke. Tolong belajar ya mahasiswa menjadi lebih baik. Yang CSW Del Pedro sedikit. tolong menghargai pendapat orang lain. Yang ya. CSW sedikit. Enggak, Mas, ya apa Mas, mau apa dengan CSW kan? Oke, Saya silakan. menolak Anda masuk ya. Tadi menurut saya CSW. nggak sebanding gitu ya. Kan sebenarnya CSW itu kelompok masyarakat sipil begitu. Nah, ketika kelompok masyarakat sipil gitu mengawasi kelompok masyarakat sipil, berarti ada peran negara yang diambil oleh kelompok masyarakat sipil gitu. Dan itu ciri negara fasis gitu. Atau bisa dikatakannya sebenarnya cepu gitu. Cepu di antara masyarakat sipil untuk ke negara begitu. Ya lebih baiknya sih CSW ini sih dibubarin atau diapain gitu Mas. Oke, Bang Ade silakan. Ini penting. Closing statement Mas mungkin dari Pak waktu. Iya gini, masyarakat mengawasi pemerintah, LSM mengawasi pengusaha, LSM mengawasi nggak apa-apa saling mengawasi. Yang kita hambat adalah adanya represi dari negara yang otoriter. Ya. Saya rasa ini basic banget pelajarannya 101 pengantar politik ya. Jadi saya tutup dengan itu aja. Saya terima kasih buat semua. Maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Anda. Mas Ade, sorry, saya closing dulu dong. Mas Ade jangan dulu keluar dong. Saya kasih closing dulu dong. Perbedaan pendapat. Saya kasih closing juga dong. Dulu dong, jangan dulu keluar dong. Kan dulu bentar. Selesaikan dulu Bang Ade. Nggak udah. Saya ya, ini memang orang otoriter ini memang harus dikasih. Enggak, maksud saya silakan kalau mau diteruskan, tapi maksud saya jangan dulu live gitu. Tunggu saya closing dari saya juga gitu. Biar ada 1 menit. Pedro mau closing statement. Gitu maksudnya. Masih cukup waktunya, silakan. Bang Ade ini masih Bang Ade. Lanjut atau saya? Enggak, Anda aja. Oke, tadi Bang Ade udah closing statement, saya juga mungkin closing statement gitu. Andai kata saya atau mahasiswa salah itu masih bisa dibenarkan karena kita mahasiswa gitu. Sedangkan kalau Ade Armando salah, dia sudah menjadi dosen, doktor bahkan di usia 60 tahun gitu. Dan jika masih ada salah harus dipertanyakan gelar doktornya gitu. Dan apapun yang terjadi setelah debat ini begitu, saya akan tetap jadi antitesis Ade Armando begitu. Oke. Saya mau kasih penjelasan tentang 3 jam tadi yang Del Pedro bilang, kok saya pikir mau 3 jam. Ya nggak pernah ada juga pernyataan 3 jam. Saya cuma dibilang jam 7 ya, makanya saya datang jam 7. Tapi Anda nggak pernah bilang mau 3 jam dan seterusnya. Jadi ya sorry, kalau memang dari awal udah dibilang 3 jam, saya tolak ke permintaan iNews. Oke. Tapi ya karena Anda cuma bilang nggak pernah bilang berapa jam, ya sorry ya, saya terpaksa berbagi lagi ke iNews untuk bicara sama rakyat lebih luas. Oke. Thank you ya semua. Bang Ade, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman terima kasih banyak. Semangat. Ya, sehat terus. Sama-sama. Oke. Istirahat Pedro, Bang Ade. silakan menyampaikan. Sekarang mimbarnya menjadi milik Anda sekarang. Iya, sorry ke unmute baru bisa di. Sebenarnya saya bingung juga Mas, mau ngomong apa lagi. Oke, mungkin dari yang lain yang udah raise hand. Saya meminta teman-teman yang sudah raise hand ini untuk menyampaikan pernyataan. Yang sudah ada di sini tadi siapa ini? Iqbal Legowo, silakan. Ada Iqbal? Mana Iqbal? Oke, Iqbal belum bisa. Jatmiko deh, silakan.
Masih di unmute. Oke, assalamualaikum semuanya, salam hormat. Salam. Kalau saya tangkap dari tadi diskusi, sebenarnya saya bingung. Tema diskusi ini kan kebebasan sipil demokrasi kan. Tapi saya mau coba memahami logika dari si Bang Ade tadi, nggak nyampe juga ke saya. Mungkin saya masih terlalu bodoh, harus banyak belajar supaya bisa memahami logika dia. Nah sebenarnya saya tadi ingin bertanya, pertanyaan saya di awal itu sebenarnya posisinya Bang Ade ini di mana gitu. Ternyata dia sendiri yang menjawab gitu. Saya pendukung Jokowi, itu lagi. Dan pesan saya untuk teman-teman, ketika kita sudah tahu suatu oknum atau suatu orang yang sudah jelas kebenarannya, sebaiknya jangan kasih panggung deh. Kalau menurut saya, Bang Ade Armando ini sedang cari panggung gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jatmiko. Rizkon Siregar, silakan. Mana? Loh, tadi ada. Oke, nggak ada. Yang lainnya siapa lagi? Sugiharto mau? Silakan. Sugiharto. Oke, nggak ada. Ya, anti rezim. Ininya anti rezim. Siapa tuh? Silakan. Baik. Thank you, Bang. Ya. Mungkin sedikit aja Bang buat closing statement dari saya gitu ya. Buat Bang Ade tadi kan udah ngomongin kalau Bang Ade itu emang apa ya? Emang projo gitu, pro Pak Jokowi, dan tapi Bang Ade juga mengaminkan kalau Bang Ade itu bertentangan dengan omnibus gitu ya, RUU Undang-Undang Cipta Kerja. Dan menurut saya ya, saran saya untuk Bang Ade, ya kita bisa lihat track record Pak Jokowi gimana dari tahun 2019 dari RUU KPK dan sampai hari ini kan, bagaimana banyaknya kasus-kasus kemanusiaan yang dilakukan sama beliau, dan bagaimana produk hukum itu udah digunakan sebagai pelancar kekuasaan beliau gitu. Dan saran saya untuk Bang Ade untuk dibaca-baca lagi lah kejadian-kejadian apa yang udah terjadi di rezim Jokowi ini. Terima kasih atas diskusi ini, saya kira udah cukup baik lah. Dan thank you teman-teman semua. Oke. Makasih. Terakhir saya memanggil Miftah. Halo. Iya, kurang lebih sama sih. Cuma saya tadi menarik itu pengen mengkomentari ya konsepsi demokrasi yang Mas Ade bilang gitu kan. Dia tadi bilang bahwa demokrasi Indonesia masih baik, kalau kita mau diskusi itu masih bisa gitu, masih aman-aman aja. Cuma ya saya nggak setuju gitu. Itu kan konsepsi-konsepsi demokrasi yang dipakai aktivis-aktivis 98 yang memang kondisinya otoriter, yang nggak ada partai politik yang aktif, nggak ada DPR yang aktif, nggak ada pers yang bebas ya. Sekarang kondisinya beda, di mana ya otoritarianisme atau demokrasi itu dijalankan melalui hukum, melalui undang-undang dilegalkan. Nah itu apa ya, menurut saya Mas Ade itu gagal gitu memahami konsepsi demokrasi yang sudah diterima banyak pakar seperti itu. Ya maksudnya gak heran juga kalau tadi dia bilang dia mengkritik tulisan-tulisan Indonesianis di Australia, ya jelas gitu dia aja nggak ngerti inti tulisan-tulisan atau inti argumen mereka. Mana dari konsepsi demokrasinya dia beda gitu. Itu aja sih kira-kira kayak pemahaman demokrasinya aja sebenarnya salah gitu, yang prosedural harusnya substansial. Jadi debatnya tidak akan ketemu karena mahasiswa menganggap bahwa prinsip demokrasi sudah demokrasi itu lebih dari prosedural tapi substansial juga, dan orang-orang seperti Ade yang udah banyak di pemerintahan ini ya mereka menganggap demokrasi itu ya ada DPR, ada partai, tapi kan lebih dari itu sebetulnya. Oke, itu Miftah, terima kasih sudah menyimpulkan debat kita malam ini. Jadi saya nyimpulkan nih, jangan. Itu esensinya dari debat kita malam ini. Pandangan Bung Pedro, pandangan Bang Ade rasanya tidak ketemu karena ada pemahaman konsep demokrasi yang tidak setara dan berbeda. Sehingga untuk menjawab pertanyaan apakah kita baik-baik saja demokrasinya, Pedro mengatakan tidak baik, Ade Armando mengatakan baik-baik saja. Jadi ada parameter yang berbeda dalam menilai demokrasi kita dan kebebasan sipil
di Mas, era satu lagi Mas, pemerintahan. saya mau mengingat kembali apa yang omongan Pedro tadi, kayaknya teman-teman pada lupa. Oke. Yang kita inginkan itu bukan Jokowi tidak tiga periode, tapi Jokowi jangan 2 periode bahkan sekalian. Oke, itu apa namanya, silakan menjadi campaign teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Dan sedikit Mas, ya. ada fakta menarik di diskusi kali ini. Yaitu kalau bisa dilihat di kolom peserta gitu, yang namanya anti rezim begitu banyak. Itu mungkin jadi salah satu fakta di diskusi kali ini, debat hari ini. Itu saja paling. Makasih Mas Bagja. Terima kasih Pedro, terima kasih BPP, dan terima kasih yang sudah menyelenggarakan diskusi ini. Ini diskusi yang sangat sehat dan seharusnya sebagai intelektual kita membuat banyak diskusi semacam ini. Terima kasih yang sudah bergabung di YouTube, yang sudah bergabung di Zoom. Kita kawal demokrasi secara bersama-sama. Karena hanya demokrasi harapan kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, saya Bagja Hidayat. Sekali lagi, sehat selalu di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Bagja. Oke, Mas Bagja.